Oke, kita lanjut partikel zat. Yang pertama ada atom, yaitu bagian terkecil dari materi yang terdiri atas partikel inti atom, ya. Ada proton bermuatan positif dan neutron netral dikelilingi elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu. Ini tipe ya. Oke, tertentu. Nah, materi itu apa? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Contohnya ya benda hidup sama benda mati. Nah, itu bagian terkecilnya ada atom, gitu ya. Nah, di sini pengertiannya diambil dari beberapa model. Nah, ada 5 model atom. Yang pertama model atom Dalton, bahwa atom itu seperti bola pejal. Kenapa dikatakan bola pejal? Karena ya, atom tidak dapat terbagi lagi. Atom ya, partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi gitu. Nah, kemudian berdasarkan apa dia? Ini penerangan penjelasannya. Berdasarkan hipotesis, artinya belum ada eksperimen ya, pengujian langsung. Baru dugaan sementara gitu ya. Nah, maka di sini kalau kita gambarkan bola pejalnya itu seperti peluru ya. Nah, seperti itu. Tidak bisa dibagi lagi. Namun, kita lihat deh, benda-benda di sekitar kita ataupun kita sendiri, kita ini bisa tersetrum kan? Nah, tersetrum itu kan akibat adanya listrik. Listrik itu terjadi karena ada muatan positif dan negatif dong. Akhirnya, dilanjutkan penelitian oleh Thomson ya, yang menguji keberadaan elektron. Maka penelitian atau modelnya itu disebut dengan Rotikismis ya, model atom dari Thomson. Nah, menjelaskan bahwa atom itu bermuatan positif ya, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, seperti itu. Nah, makanya kalau kita gambarkan seperti ini. Seperti itu ya. Berdasarkan apa dia? Berdasarkan sudah ada eksperimen nih. Eksperimen sinar katoda. Nah, sehingga Thomson ini menjadi penemu elektron. Nah, kita lanjutkan. Kan sudah ada positif, ada negatif. Harusnya ada netral ya, dimanapun itu. Bahkan matematika sebagai dasar sains aja, angkanya kan ada negatif, ada 0, ada positif. Sama juga dalam misalnya fisika ya. Ada yang misalnya kalau kita lihat gaya ya kan. Nah, harusnya ada juga dong di kimia di mana ada positif, negatif, dan harusnya netral juga ada. Makanya dilanjutkan lagi penelitiannya oleh siapa? Oleh Rutherford. Nah, di sini model atomnya seperti apa? Planet-planet yang mengelilingi matahari ya.
Oke, artinya apa? Di sini ditemukannya ada elektron ya, elektron. Penulisan elektron bisa seperti ini ya nulisnya. Mengelilingi inti atom ya. Di mana inti atom ada apa? Ada proton dan ada neutron, seperti itu. Nah, sehingga dia seperti planet yang mengelilingi matahari. Nah, ini ada planet, nah tengahnya itu ada matahari dikelilingi oleh elektron, seperti itu. Nah, ini berdasarkan apa dia? Penelitian eksperimen ya. Hamburan sinar alfa. Maka Rutherford sebagai penemu inti atom. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, benda-benda di sekitar kita ataupun pastinya bentuknya ada yang sama, ya kan? Ada yang beda. Kenapa? Ternyata dikaji lagi nih ya. Dikaji lagi, harusnya bentuk-bentuk itu harus dikaji lagi ya. Kenapa ada yang beda, ada yang sama gitu. Contohnya misalnya zat padat sama cair sama gas kan itu beda kan sifat-sifatnya, bentuknya. Maka dikaji lagi oleh Niels Bohr bahwa atom itu seperti tata surya. Nah, di sini ditemukan apa ya? Jadi elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Nah, lintasan inilah yang menyebabkan apa? Sifat-sifat benda di sekitar kita itu memiliki sifat yang mirip ataupun yang beda. Gitu. Di sini berdasarkan apa penelitian ya? Eksperimen. Spektrum atom. Nah, ini diturunin dulu ke bawah. Dah. Nah, maka di sini ditemukan sebagai penemu ya, penemu kulit atom dengan rumus ya, dengan rumusnya dengan rumus maksimal elektron di kulit sama dengan 2N pangkat 2, di mana N itu kulit. Jadi kalau misalnya digambarin ya, seperti ini. Nah, misalnya kan N itu kan kulit pertama, dipangkatin 2, 1 pangkat 2 dikali 2 kan makanya elektronnya di sini ada 2, gitu ya. Terus kalau kulit kedua berarti elektronnya ada berapa? Ada 8, kayak gitu. Karena 2 pangkat 2 dikali 2, 4 kali 2, 8. Oke ya. Nah, tapi apakah pengisian elektron itu terus dilanjutin lagi nih ya? Tunggu, kita lanjutin lagi. Ada model modern ya, atau modern itu atau mekanika kuantum ini ditemukan oleh Schrödinger ya. Atom itu seperti orbital atau awan. Nah, di sini artinya apa? Ditemukannya orbital, yaitu daerah
orbital ya, ditemukannya orbital sebagai daerah peluang adanya elektron. Tuh. Ini berdasarkan apa penelitiannya? Dengan berdasarkan kebolehjadian. Nah, kemudian ini sebagai penemu subkulit gitu. Nah, kalau kita gambarkan bentuknya kayak gini. Titik-titik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan notasi ya. Notasi dari atom. Nah, jadi untuk notasi atom, kita tulisin dulu. Mana ya? Oh, ini sini. Notasi atom. Kita akan menulis notasi atom ya. Nah, jadi misalnya X, A, Z, ini kakak tambahin B ya. Nah, keterangannya X itu adalah lambang atom. Kemudian A itu adalah nomor massa. Terus Z ini adalah nomor atom atau proton ya, nama lainnya. Kemudian yang B ini adalah ion, nama lainnya adalah muatan. Bisa juga disebut dengan bilangan oksidasi. Oke. Nah, Kak, di mana ini neutron sama elektronnya kok nggak ada? Nah, adanya di rumus. Jadi, untuk mencari neutron pakai rumus. Sama dengan nomor massa dikurang proton atau nomor atom. Untuk elektron rumusnya proton dikurang ion. Dah, kita ke contoh ya. Misalnya ada Ca20 40 2+. Nah, misalnya dicari nomor atomnya berapa atau protonnya berapa. Berarti kan dia 20 ya di bawah. Itu. Kemudian untuk nomor massa 40. Ionnya kita bisa cari plus 2. Nah, kemudian neutron ya nomor massa kurang proton, jadi 40 dikurang 20 sama dengan 20. Kalau elektron ya, ini perhatikan plus minusnya, kebetulan ionnya kan plus. Jadi proton dikurang ion, jadinya 20 dikurang 2 sama dengan 18. Gitu ya, gampang. Nah, kalau misalnya di soal ini kan kadang dibolak-balik gitu ya. Nah, yang diketahuinya misalnya elektron, terus gimana cara mencari ion? Ya udah pernah kakak kasih tahu ya, jadi rumusnya tinggal dipermainkan aja. Ionnya pindah karena dia yang ditanya dia harus positif di atas dan sendiri ya, maka yang elektronnya pindah, maka proton dikurang elektron itu untuk mencari ion. Kalau untuk mencari nomor massanya, misalnya ya neutronnya sudah diketahui, maka proton ditambah neutron gitu. Oke, sekian dari kakak untuk
materi selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya ya, sekalian membahas soal. Oke.